Halo, kenalin, nama gue Rian Faisal Askor. Gue mengambil jurusan arsitektur interior angkatan 15. Arsitektur interior itu kita harus berkaitan dengan ruang dan manusia yang dimana sifatnya yang tadi mendetail kemudian meluas. Banyak orang bertanya kalau arsitektur interior dengan desain interior tuh sama nggak sih atau gimana? Arsitektur interior dengan desain interior itu berbeda. Arsitektur interior itu kita mempelajari tentang struktur, mempelajari tentang aspek manusia, tentang psikologi manusia dari sisi individual sampai komunitas. Tapi kalau mungkin dari temen gue banyak yang bilang kalau desain interior itu mempelajari tentang aspek berupa cangkang gitu dan menambahkan elemen ruang gitu sih. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Mungkin kalau orang-orang berpikir sih kayak arsitektur interior mungkin semacam desain interior cuma hanya meletakkan suatu elemen furniture dan semacamnya. Sebenarnya tuh arsitektur interior tuh kita juga mempelajari suatu bentuk dari suatu bangunan gitu loh. Jadi kita juga punya hak untuk bisa mendesain rangka luar, misalkan kita mendesain fasad gedung gitu, yang tujuannya sebenarnya untuk mengarahkan pencahayaan yang nantinya akan mengarah ke manusia itu sendiri. Jadi baik lagi ke manusia gitu. Kalau menurut gue sih dosen-dosen arsitektur itu untuk pengajaran sih sebenarnya lebih membebaskan kita sih. Kayak gue pribadi nih misalkan gue suka arsitektur interior tapi lebih pendekatan terhadap lingkungan gitu, kayak vegetasi, kayak pepohonan, kayak alam dan semacamnya. Itu kan yang menjadikan suatu kebebasan dan memiliki ciri khas masing-masing. Jadi itu sebenarnya kita masuk di sini itu kita nggak sama persis pukul rata punya kelebihan yang sama, tapi kita punya kelebihan yang berbeda-beda gitu. Kayak gue harus mempelajari tentang biologi juga untuk bisa akhirnya gue mengaplikasikan itu ke dalam suatu desain. Sebenarnya dosen di sini sih kayak kuncinya mereka membebaskan kita, tapi tetap dalam suatu line bagaimana dosen itu kayak memberikan suatu pandangan aja sih gitu. Tapi pada saat akhirnya kayak kitanya menjadikan suatu pertimbangan untuk mendesain kita gitu. Sebenarnya kalau dari pertemanannya sih karena kita dalam setiap matkul itu berkelompok, menurut gue sih fine-fine aja sih, kayak baik-baik aja karena kita nggak ada pekerjaan yang individu, jadi kita memberikan suatu teamwork yang harus baik gitu loh untuk bisa pada akhirnya menghasilkan output yang baik gitu. Kalau kalian pada kepingin masuk arsitektur atau maupun arsitektur interior, itu kayak pasti banget dalam setiap matkul itu pasti akan berkelompok gitu. Jadi pertemanan itu bukan secara dari luar, tapi kita dari mata kuliah pun juga nanti akan membentuk suatu pertemanan sih. Pertama kita harus bisa gambar dulu, karena dari setiap pas masuk arsitek tuh nggak semua orang bisa jago gambar kan. Jadi kita belajar tentang desain dasar dulu, mata kuliah desain dasar, diberikan suatu gambaran bagaimana cara mengkomunikasikan suatu gambar yang baik gitu. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam desain itu untuk personal, jadi desain untuk ruang diri tuh buat orang-orang yang individu. Kemudian berkembang lagi menjadi project design 2 atau project yang menceritakan tentang keluarga sosial inti. Jadi kita mendesain klien yang berkeluarga. Kemudian kita mendesain ruang publik, jadi kayak public space gitu, interior public space. Kemudian kita mempelajari tentang urban, jadi kayak itu lebih luas lagi yang akhirnya pada mengimpact ke bagian kota gitu, tapi interiornya gitu. Nah setelah itu kita bisa milih tuh mau ngambil tugas akhir atau mengambil skripsi. Kalau skripsi mungkin kayak kita membuat suatu karya tulis ya segala macam, tapi kalau tugas akhir itu kita mendesain lagi, kayak mendesain, kita masuk ke studio lagi, kita buat maket lagi, kita memberikan gagasan ide lagi gitu loh. Nah itu mungkin menjadikan nilai poin penting sih. Sebenarnya kayak kewajiban kita sebagai seorang arsitek maupun arsitektur interior itu, kita mungkin wajibnya mengerjakan tugas akhir karena itu pasti akan berkaitan untuk prospek kita kerja gitu. Sebenarnya kalau sederhananya sih interior itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ruang dan manusia sih, itu aja. Ruang itu aspeknya itu kayak furniture, terus juga batasan kayak boundaries gitu dan semacamnya gitu. Sedangkan kalau manusia itu ya itu sebagai pemeran utamanya yang nantinya akan berskenario dengan ruangnya itu gitu. Jadi sebenarnya interior itu adalah kaitan dengan manusia dan ruang sih. Itu bahkan ruang yang kosong pun itu bisa sebagai interior. Kalian jangan berpikir kalau interior itu harus dihadirkan suatu furniture atau semacamnya. Dengan kita menghadirkan suatu ruang kosong dan itu ada kaitan dengan manusia dan memiliki suatu tujuan atau suatu arti, itu bisa menjadikan itu definisi dari interior gitu.
Kalau mata kuliah yang paling gue suka itu sebenarnya mata kuliah perancangan arsitektur interior sih yang utamanya gitu, karena gue pribadi gue nggak terlalu suka dengan sesuatu yang teori atau mungkin sesuatu yang tulisan gitu ya. Jadi kalau proyek perancangan arsitektur interior itu kita benar-benar full mendesain dan kita dikasih brief gitu sih. Pada akhirnya kita balik lagi ke kitanya, kita mau ngedesain apa. Nah itu yang menjadikan suatu ketertarikan gue gitu loh. Gue lebih suka ke perancangan arsitektur interior 5 sama 4 karena dia merancang urban. Gue lebih suka ke public space gitu, jadi berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan ruang yang lebih luas. Mata kuliah yang paling gue nggak suka tuh sebenarnya sejarah arsitektur. Pertama gue malas baca sih orangnya, jujur gue malas baca, terus juga gue nggak suka yang berbau-bau masa lampau gitu. Jadi ya itu sih yang menjadikan suatu permasalahan buat gue. Output akhirnya itu membuat suatu esai gitu sih, atau karya tulis gitu. Jadi itu permasalahan gue kenapa gue nggak ngambil skripsi, karena gue nggak bisa menulis gitu. Jadi kalau seandainya kalian nggak suka menulis dan kalian suka menggambar, kalian bisa ngambil tugas akhir gitu. Ya sebenarnya gue masuk arsitek ini sebenarnya bukan sebagai pilihan utama gue, karena jujur gue nggak bisa gambar. Gue nggak bisa gambar, dan juga dulu gue keterimanya itu melalui jalur SIMAK. Pilihan pertama gue pilih Fakultas Kedokteran UI, kemudian pilihan kedua gue arsitektur interior, tapi akhirnya gue keterima di arsitektur interior. Sebenarnya gue kayak nggak nyangka gitu, karena nggak bisa gambar dengan baik gitu, nggak ada pengalaman gambar sama sekali. Dan juga sebaliknya gue sebenarnya cuma suka biologi. Akhirnya gue berusaha keras pada saat itu untuk bisa menyesuaikan jurusan gue gitu, bagaimana caranya gue supaya bisa eksis dalam jurusan gue. Akhirnya gue belajar menggambar dengan baik, terus gue mempelajari software, akhirnya harus mengikuti pola pikir dosen tuh seperti apa gitu loh, yang akhirnya bisa diaplikasikan ke dalam desain gue. Karena dosen itu bermacam-macam di sini, kayak mereka kemauannya tuh bisa aja beda gitu dari arsitektur gitu, punya selera yang berbeda-beda. Itu menjadikan suatu challenging buat kalian juga, buat gue juga gitu, bagaimana akhirnya desain itu bisa kena semua, bisa ke dosen-dosennya, bisa tahu dan bisa menariki para dosen gitu sih. Dan juga nggak cuma dosen aja, tapi buat orang luar juga. Dulu tuh gue tuh karena berpikir kalau arsitektur interior itu kan, kalau dulu kan ada passing grade gitu kan, kayak passing grade, terus bagaimana caranya gue menstrategikan untuk bisa masuk UI gitu kan. Kayak gue akhirnya memilih Arsin gitu sebagai jalur terakhir gue. Ya gue milih 2, setelah itu gue milih paralel. Paralel itu gue teknik kimia, terus fisika, terus kimia. Jadi seorang arsitek interior, kita merenovasi kembali bangunan yang sudah ada. Kemudian kita bisa menjadi seorang desain interior juga, karena kita mempelajari tentang aspek interior. Kita bisa menjadi desain grafis karena kita mempelajari berbagai macam software untuk bisa kita kuasain. Jadi itu bisa menjadi bekal kita menjadi desain grafis, kerja di bank, terus juga menjadi dosen gitu. Itu banyak banget sih aspeknya. Sebenarnya kuncinya kalau kalian masuk arsitektur interior itu kalian yang penting kemauan sih, kemauan kalian, kayak ambisi kalian tuh gimana gitu loh. Pasti kalau ada kemauan dari kalian, pasti ntar akan membuahkan hasil buat kalian gitu. Kayak kalian kalau belum bisa gambar, kalian berusaha untuk gambar, pada akhirnya nanti akan berefek pada hasil kalian juga gitu loh, kayak gitu sih.